Ikhwatu fillah, rahimakumullah. Di sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan sebentar doa-doa karena kita akan masuk ke doa yang baru, yaitu sebentar doa meminta ampun. Ini dalam hadis, yakni ada Sayyidul Istighfar ya. Sebelum ke doa itu, kita harus tahu dulu apa itu istighfar ya. Ini ada sebuah penjelasan yang bagus. Sukses dunia akhirat dengan istighfar dan taubat. Jadi seseorang bisa sukses dunia akhirat di antaranya ya, sukses itu dengan istighfar dan taubat. Ya. Jadi suksesnya itu bukan hanya ya, bukan hanya karena usaha, bukan karena kehebatannya, pencapaiannya, ya, bukan, tapi karena diantaranya dekat dengan Allah, senantiasa beristighfar ya. Orang bisa mengatakan, oh ini kehebatan saya, ini pencapaian saya, oh ini begini 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 gitu ya, karena saya itu ya. Nah, itu bukan, tapi wasilah yang terbaik diantaranya adalah istighfar ya. Dan soal bagaimana seseorang diberikan kebahagiaan, maka Allah dengan pertolongannya memberikan itu ya. Ini belum saya share ya, cuman saya ingin menyampaikan simpelnya aja ya tentang istighfar ini ya. Karenanya istighfar dan taubat adalah sebuah upaya ikhtiar ya. Bahkan ikhtiarnya apa tadi? Istighfar dan taubat ya gitu. Untuk mencapai kesuksesan tersebut. Semuanya ya, bisa didapatkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar itu dimensinya luas ya. Tidak akan terlepas dari yang namanya tauhid. Pasti ada hubungannya dengan tauhid, dan istighfar melahirkan ketakwaan. Karena itulah ia amalan yang istimewa. Serta istighfar juga bukan hanya ucapan saja ya. Bukan hanya aku minta ampun ya, bukan hanya astagfirullah saja ya, tapi bagaimana ya, ia adalah penyesalan atas kesalahan di masa lalu dan tekad kuat dilandasi tawakal kepada Allah untuk menjadi yang lebih baik di masa mendatang. Tekad kuat dengan kesungguhan untuk merealisasikan takwa dengan sebenarnya. Karena itulah ia mengakibatkan keajaiban dan ya luar biasa dalam kehidupannya itu. Serta istighfar memadamkan dosa, sedangkan dosa adalah penghambat kesuksesan tuh ya. Ya orang bisa saja dia bergelimang kemewahan tuh ya, kekayaan, kesenangan dalam kelimang dosanya juga, tapi itu adalah istidraj ya itu. Nah itu. Karenanya bukan
di antara kesuksesan yang hakiki ya, bukan kesuksesan yang hakiki ketika bergelimang dengan namanya dosa ya. Dosa itu penyebab berbagai kegagalan dan kebinasaan ya. Ini bisa dikatakan oleh Imam Al-Dhahabi dalam kitab Al-Kabair. Karenanya orang yang beristighfar dengan tulus harus meninggalkan penyimpangan ya. Dan juga taubat. Sedangkan istighfar dan taubat adalah dua sisi yang tidak terpisahkan ya. Dia ucapkan istighfar tapi harus bertobat juga tadi kesalahan-kesalahan itu ya. Ada buku khususnya kalau tentang istighfar ya. Namanya nih dari kitab At-Tadawi bil Istighfar dan Min Ajaibil Istighfar ya. Itu kalau mau dipelajari ya gitu. Ya. Silahkan ya. Dan selain itu juga sang teladan Rasulullah SAW ternyata adalah orang yang paling banyak beristighfar walaupun ya mengakhiri hidupnya juga ya. Ternyata dengan apa? Dengan istighfar juga ya. Sama beliau juga gitu ya gitu. Ya meski ampunan ya, itu sudah dijaminkan ya untuk Rasulullah ya ampunan itu ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karenanya semua orang tanpa terkecuali butuh ampunan Allah ya. Hanya orang-orang yang diampuninya saja yang akan mendapatkan sukses di dunia dan akhirat ya. Semoga Allah memberikannya. Itu pendahuluan ya. Ini ada 147 ya gitu. Tapi nggak akan dibahas semua ya. Karena ini kita belum sampai ke makna dari bacaan Sayyidul Istighfar ya. Apa itu istighfar? Secara harfiah atau lughahnya meminta ya. Magfirah, ampunan ya. Kata magfirah dalam bahasa Arab memiliki akar kata yang sama dengan mikfar, yaitu alat pelindung, penutup kepala pada waktu perang. Ada unsur kesamaan di antara keduanya, yaitu sama-sama menutupi. Seseorang yang beristighfar mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menutupi kesalahannya sehingga tidak terlihat atau tidak nampak oleh siapapun ya. Tak berbekas seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa. Istighfar juga digandengkan dengan kata taubat. Yang tadi ya tidak akan terpisahkan istighfar dan taubat. Adalah dua rangkai kata yang jika dipisah bersatu dan jika disatukan terpisah ya. Ya kalau dipisah ya istighfar tidak akan bisa. Dengan taubat pasti harus bersatu ya istighfar dengan taubat. Tapi dari definisinya berbeda ya antara istighfar dengan taubat ya gitu. Kayak istighfar mah permintaannya, taubat mah sikapnya ya itu. Nah itu. Jadi suatu kalimat hanya mengandung istighfar saja, tidak mengandung kata taubat, maka istighfar
juga harus bermakna taubat sekaligus ya gitu. Terus di surah Nuh ya, contohnya istaghfiru rabbakum ya gitu. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian ya. Dalam ayat ini ya, Nuh menyuruh kaumnya untuk beristighfar kepada Allah, dan makna itu juga tercakup adalah taubat. Ya kan, tetapi tentunya istighfar itu berbeda dengan taubat ya secara pemaknaan ya. Ada kalimat zikir yang kita bisa juga senantiasa baca ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya gitu. Itu juga didawamkan oleh Nabi ya. Astagfirullah wa atubu ilaih ya. Aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Aku beristighfar kepada Allah, maksudnya ya Allah, ampunilah dan tutupilah dosaku yang telah lalu. Aku bertaubat kepada Allah, maksudnya adalah ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau memberikan taufik kepadamu, Punten. Agar engkau memberikan taufik kepadaku supaya aku tidak terjerumus lagi pada kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Dan tidak terjerumus lagi di masa yang akan datang ya. Serta ucapan yang lain ya. Istighfar dengan permohonan rahmat ya. Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Karenanya senantiasa kata ghafur itu ya disandingkan dengan apa? Ar-Rahim ya gitu. Ghafurur Rahim. Nah, itu kan jelas ya. Kan suka ada ya gitu. Disandingkan Ghafur dengan Rahim ya gitu. Itu udah jauh itu ya dijelaskan oleh saya ya tentang sifat Allah yang Maha Pengampun ya, yang Ghafur ya itu dalam khutbah itu ya ada ya. Ya Allah, ampunilah aku dari dosa-dosaku yang telah lalu dan kasihanilah aku ya. Berilah aku rahmat agar tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang ya. Gitu. Terus doa Nabi Adam. Ya. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, kan gitu. Jika engkau tidak mengampuni kami ya, wa tarhamna, dan menyayangi kami itu, karena kunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk orang-orang yang rugi ya gitu. Insyaallah. Nah itu. Sekali dibaca enggak nih? Sekilap tuhnya. Sekilap tuhnya. Suka lupa gitu ya gitu. Di masjid tuhnya sebelum azan sok aya wayanya gitu ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Pas doa ya ketika sujud atau di tahiyat ya. Ya, di tahiyat terakhir itu suka lupa doanya itu ya, suka lupa untuk diucapkan ya. Padahal masukkan aja doanya di waktu sujud ya atau di tahiyat akhir, kan itu bebas ya. Setelah kita sampai innaka hamidum majid, kemudian sampai berdoa berlindung dari 4 perkara termasuk ad-dajjal gitu ya gitu. Maka itu masukkan juga tuh ya gitu, doa-doa supaya kita diampuni dosa-dosa kita gitu ya. Ya di ibadah sholat juga bisa saja di ibadah sholat ya, tapi lebih kuat ijabahnya itu ketika di tahiyat akhir ya gitu. Nah itu insyaallah nanti selanjutnya kita akan membahas tentang
syarat-syarat tobat. Ini lumayan panjang ya. Karena panjangnya mungkin nanti ya kita akan bahas di kesempatan yang mendatang di kajian doa-doa ya. Barakallahu li walakum.